di sini saya akan membuat video mengenai penanganan dan pengobatan penyakit kaki diabetik dan ulkus dekubitus. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penanganan dan pengobatan penyakit kaki diabetik. Apakah kalian tahu apa itu ulkus kaki diabetikum? Ulkus kaki diabetik berawal dari seseorang yang mengalami diabetes melitus. Ulkus kaki diabetik adalah salah satu komplikasi kronis dari penyakit diabetes melitus berupa luka terbuka disertai dengan kematian jaringan pada daerah setempat. Ulkus kaki diabetik merupakan luka terbuka pada permukaan kulit akibat adanya penyumbatan pembuluh darah di tungkai dan neuropati perifer akibat kadar gula darah tinggi, sehingga penderita sering tidak merasakan adanya luka. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai patofisiologi ulkus kaki diabetik. Ulkus kaki diabetik terbentuk dari berbagai mekanisme patofisiologi, dan neuropati diabetik merupakan salah satu faktor yang paling berperan. Menurunnya input sensorik pada ekstremitas bawah menyebabkan kaki mudah mengalami perlukaan dan cenderung berulang. Selain neuropati, komplikasi diabetes yang lain adalah vaskulopati, baik pada mikrovaskular maupun makrovaskular. Hal ini menyebabkan aliran darah ke ekstremitas bawah berkurang dan terhambatnya tekanan oksigen gradien di jaringan. Keadaan hipoksia dan trauma berulang ini menyebabkan ulkus berkembang menjadi luka kronis. Selanjutnya mengenai deformasi pada kaki diabetik. Di samping neuropati perifer, angiopati diabetik merupakan faktor yang paling sering menyebabkan morbiditas dan mortalitas pada penderita. Manifestasi makroangiopati tampak sebagai obstruksi pada pembuluh darah besar, yaitu arteri infrapopliteal dan terganggunya sirkulasi darah kolateral. Hal ini menimbulkan penyakit arteri perifer atau peripheral artery disease pada ekstremitas bawah. PAD sendiri merupakan faktor resiko yang meningkatkan kejadian ulkus diabetik terinfeksi, sedangkan akibat dari mikroangiopati adalah penebalan membran basal kapiler dan disfungsi endotel yang mengganggu pertukaran nutrien dan oksigen, sehingga terjadi iskemia di jaringan. Salah satu cara perawatan untuk mencegah terjadinya ulkus kaki diabetik adalah dengan mengoleskan pelembab pada daerah kaki yang kering supaya terhindar dari kulit yang bersisik, retak, dan kaku. Selanjutnya akan membahas mengenai formula dan evaluasi salep yang dapat digunakan dalam penanganan ulkus kaki diabetik. Salep merupakan sediaan semi-solid yang mudah dioleskan pada kulit dan diharapkan memiliki penetrasi yang baik ke dalam lapisan kulit agar dapat memberikan efek yang diinginkan. Salep berfungsi sebagai pembawa obat-obat topikal, sebagai pelunak kulit, dan sebagai pembantu pelindung. Formula salep yang dapat digunakan dalam penanganan kaki diabetik diantaranya yang pertama formula 1 terdiri dari aquabase 55 gram, lanolin 15 gram, gliserin 15 gram, dan minyak biji gandum 15 gram. Untuk formula 2 terdiri dari minyak biji gandum 25 gram, cocoa butter 50 gram, dan olive oil 25 gram. Atau bisa juga menggunakan formula 3 yang terdiri dari lanolin 25 gram, olive oil 25 gram, dan vaselin album 50 gram. Pemilihan formula ini dapat disesuaikan dengan efek yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pembuatan salep kaki diabetik dari 3 formula tadi. Untuk formula pertama, hitung jumlah tiap bahan yang dibutuhkan. Kemudian, timbang setiap bahan dengan seksama. Minyak biji gandum dan gliserin dimasukkan ke dalam cawan. Lalu, tambahkan lanolin, aduk homogen.
Selanjutnya, tambahkan campuran tersebut ke dalam aqua base, aduk homogen. Masukkan ke dalam pot salep dan beri etiket. Untuk formula 2, mula-mula hitung jumlah tiap bahan yang dibutuhkan. Kemudian, timbang setiap bahan dengan seksama. Masukkan minyak biji gandum dan olive oil ke dalam cawan, aduk hingga homogen. Tambahkan cocoa butter ke dalam campuran tersebut sambil dipanaskan di water bath. Aduk homogen hingga menghasilkan preparat yang kental. Tunggu hingga dingin, lalu masukkan ke dalam pot salep dan beri etiket. Untuk formula 3, pertama-tama hitung jumlah tiap bahan yang dibutuhkan. Kemudian, timbang setiap bahan dengan seksama. Masukkan cod liver oil dan lanolin ke dalam mortir, aduk homogen. Selanjutnya, tambahkan vaselin album dan aduk hingga homogen. Masukkan ke dalam pot salep dan beri etiket. Selanjutnya, mengenai evaluasi salep kaki diabetik. Evaluasi sediaan salep kaki diabetik meliputi tes daya sebar salep, tes daya lekat salep, dan kemampuan proteksi. Evaluasi pertama adalah tes daya sebar salep. Langkah yang dilakukan adalah timbang 0,5 gram salep, letakkan di tengah alat. Kemudian timbang kaca penutup dan letakkan kaca tersebut di atas massa salep dan biarkan selama 1 menit. Ukur diameter salep yang menyebar. Kemudian tambahkan 50 gram beban tambahan, diamkan selama 1 menit. Kemudian catat diameter salep yang menyebar. Selanjutnya, teruskan penambahan setiap 50 gram beban seperti sebelumnya hingga diameter salep tidak bertambah lagi. Ulangi masing-masing 3 kali untuk tiap salep yang diperiksa. Evaluasi yang kedua yaitu tes daya lekat salep. Langkah yang dilakukan adalah letakkan salep secukupnya di atas objek gelas yang telah ditentukan luasnya. Kemudian, letakkan objek gelas yang lain di atas salep tersebut dan tekan dengan beban 1 kg selama 5 menit. Selanjutnya, pasang objek gelas pada alat uji dan lepaskan beban seberat 80 gram. Kemudian catat waktunya hingga kedua objek gelas tersebut terlepas. Ulangi sebanyak 3 kali pada formula salep yang lain. Evaluasi yang ketiga adalah kemampuan proteksi. Langkah yang dilakukan adalah ambil sepotong kertas saring ukuran 10 x 10 cm, basahi dengan larutan penoptalin, kemudian keringkan. Olesi kertas tersebut dengan salep yang akan dicoba. Pada kertas lain, buat area 3 x 3, kemudian basahi dengan parafin cair. Setelah itu dikeringkan. Tempelkan kertas ukuran 3 x 3 cm di atas kertas 10 x 10 cm. Teteskan area ini dengan larutan KOH 0,1 N. Lihat pada kertas yang dibasahi dengan larutan penoptalin pada waktu 15, 30, 60, 180, dan 300 detik apakah ada noda merah pada kertas tersebut. Bila tidak ada noda, salep dapat memberikan proteksi terhadap larutan KOH. Lakukan percobaan untuk salep yang lain.